Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Angga dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Eh, Sebetulnya buku ini ditulis oleh teman-teman buruh bandara itu sendiri. Jadi sebetulnya riset yang kami bukukan ini dia bentuknya partisipatif, melibatkan semua kawan-kawan yang terlibat dalam proses penulisan buku ini. Kami juga sebetulnya menuliskan buku ini untuk membantah satu mitos gitu. Mitos yang memang belum pernah ada ceritanya. Orang punya anggapan kerja di bandara itu enak katanya. Gajinya gede, macam-macam gitu. Cerita yang beredar di luar gitu. Dan tidak ada satupun cerita soal bagaimana sebetulnya kondisi tenaga kerja di bandara itu sendiri. Industrinya memang relatif sudah lama, tapi memang uh, proses pengorganisasian di industri penerbangan ini sendiri pun juga baru mulai kelihatan di awal 2000-an. Ditandai dengan kemunculan sekar-sekar gitu. Serikat karyawan di dalam perusahaan-perusahaan negara. Karena pada saat itu industrinya juga uh, belum diliberalisasi seperti hari ini. Saya juga mau menyampaikan bahwa industri transportasi penerbangan hari ini pun juga jumlahnya sekitar 79% itu adalah tenaga kerja outsourcing gitu. Jadi industrinya semakin terfragmentasi. Karena semakin terfragmentasi, orang hubungan kerjanya semakin jauh gitu. Bayangkan di bandara itu ada orang bekerja dengan skema vendor yang berlapis gitu. Udah di subkon lagi gitu. Jadi yang paling bawah itu di kargo itu masih ada orang yang punya pendapatan sekitar 2 juta rupiah sampai 2,5 juta rupiah. Pertanyaannya gimana bisa memenuhi kebutuhan hidup? Jadi sebetulnya satu, industri ini menjanjikan orang beli tiket dijamin layanan. Jualan industri penerbangan itu kan keselamatan tingkat tinggi. Sebetulnya dengan model hari ini, industri yang makin fleksibel, diliberalisasi, orang mulai terdorong kepada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rentan, potensi terhadap keselamatan keamanan penerbangan pun juga semakin beresiko gitu. Terutama ini adalah transportasi layanan publik.